Orang kalau dia hanya sekedar senang kepada Nabi, pingin kumpul dengan Nabi, tapi tidak ada ketaatan pada Allah dan ketaatan pada Rasulullah, ini nggak akan ada nilainya. Makanya kalau kita pingin bisa berkumpul dengan Nabi bun, mari kita menjadi orang-orang yang taat. Sholat 5 waktu kita jaga, puasa Ramadan kita lakukan. Yang punya hutang-hutang puasa, mari dibayarkan. Yang punya hutang kepada seorang lain itu juga harus dibayarkan. Jelas ya Pak ya? Kenapa? Syarat agar bisa dikumpulkan dengan para nabi, orangnya harus taat pada Allah dan taat pada Rasulullah. Allah 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 ma lana maulan siwa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, yang kami muliakan segenap jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, oleh Allah kita malam hari ini kembali diberi rahmat dan nikmat hingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Dan kita kembali melanjutkan mengkaji tafsir Al-Quranul Karim. Merupakan satu nikmat besar yang diberikan Allah kepada kita ketika kita bisa hadir di majelis ilmu. Jadi majelis ilmu itu merupakan satu majelis yang mulia, yang ketika kita menuju ke sebuah majelis ilmu, hakikatnya kita sedang mempermudah jalan kita menuju surga. Karena di dalam hadis Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang dia menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, hakikatnya dia sedang mempermudah langkahnya menuju surga. Maka dengan kita hadir di majelis ilmu itu, hakikatnya kita mendapatkan nikmat yang besar. Karena dengan majelis ilmu inilah kita itu bisa beribadah dengan cara yang baik. Kita bisa menjadi orang yang baik. Kita tahu apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah. Kita kalau ingin menjadi orang yang mendapatkan ridho Allah, ya harus melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan itu nggak mungkin terwujud kalau orang tidak memiliki ilmu. Makanya mencari ilmu itu hukumnya wajib, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan.
Karena kalau orang tidak memiliki ilmu kemudian dia ibadah, kalau di dalam kitab Zubat merupakan nadom-nadom fikih itu, amaluhu mardudatun latukbalu, amalnya ini akan ditolak, tidak akan diterima. Karena apa? Orang untuk ibadah kepada Allah itu harus sesuai syariat. Syariat ini harus sesuai dengan tuntunan. Satu contoh, ada orang dia pingin dalam ibadahnya baik, kemudian dia membuat satu cara hingga melalui cara itu dia berharap bisa ibadah dengan baik. Kalau dalam tinjauan syariat dikaji dulu caranya benar atau salah. Kalau caranya salah, ya secara hukum ibadahnya salah. Kalau ibadahnya salah, ya ini nggak akan pernah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita hadir di majelis ilmu itu merupakan satu nikmat besar, Pak. Hingga yauma idin tuhaddisu akhbaroha, di akhirat itu bumi ini akan menjadi saksi amal kita, Pak. Jadi tempat yang kita duduki ini, Pak, bunda-bunda sekalian, tempat duduk kita ini di akhirat akan menjadi saksi kita. Bumi akan mempersaksikan, memberikan persaksian kepada Allah, ya Allah, hambamu ini ibadah kepada engkau, saya saksinya. Ya Allah, hambamu ini bersujud kepada engkau, saya saksinya. Saking agungnya orang beribadah itu, jangankan apa yang dilakukannya, bahkan tempat dia melakukannya itu akan menjadi saksi. Maka meskipun duduk dengan ngantuk, ya Pak ya, dengan mungkin melamun, udah nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita telah hadir di majelis ilmu. Karena ukurannya 4. Kun aliman, jadilah orang alim. Bila tidak bisa jadi alim, au muta'alliman, jadi orang yang belajar. Kalau tidak bisa belajar, au mustami'an, minimal mendengarkan. Saya nggak paham, tapi saya suka kalau mendengarkan. Kalau udah nggak bisa jadi alim, belajar atau mendengarkan, minimal muhibban, orang yang senang. Udah, yang penting saya senang di majelis ilmu. Meskipun kadang di majelis itu faham bun, tapi pulang dari masjid, pulang ke rumah, keluar dari masjid, ini sudah hilang tadi ngomong apa ya gitu. Orangnya hadir bun, hadir, masya Allah. Minimal kita jadi 4 ini. Kalau jadi 4 ini tuh udah sesuai perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini kami akan mengkaji satu ayat, yang ayat ini menjadi sebuah jawaban bagaimana orang yang dia mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena ini merupakan bulan Maulid, sengaja kami akan membahas satu ayat berkaitan dengan orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada'i wasyolihin wa hasuna ulaika rafiqa, yang artinya wa may yuti'illaha,
Adapun orang, siapapun orangnya, entah dari suku apa, entah warna kulitnya apa, entah umurnya berapa, entah jabatannya apa, selama dia taat pada Allah war rasula dan taat pada Rasulullah, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka yang telah diberi nikmat dan akan berkumpul dengan orang tadi? Minan nabiyina, dari golongan para nabi, wasiddiqina, dan orang-orang yang dia betul-betul yakin membenarkan agama, wasyuhada'i, dan orang-orang yang dia telah gugur di medan syahid, wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Wahasuna ulaika rafiqo, dan paling bagusnya teman itu yang mereka tadi. Ayat ini Pak, artinya begini: siapa orang yang dia taat pada Allah dan taat pada Rasulullah, maka dia akan dikumpulkan bersama orang yang telah diberi nikmat, yakni dikumpulkan dengan para nabi, as-siddiq, kemudian syuhada dan sholihin. Dan mereka ini adalah teman-teman terbaik untuk kita berkumpul. Ayat ini merupakan jawaban dari sekian banyak keresahan para sahabat. Jadi saya tanya ini, kita semua dari hati paling dalam, di akhirat pingin nggak berkumpul dengan Rasulullah? Pingin ya Pak ya, kita pasti pingin. Kira-kira kalau kita dikumpulkan dengan Nabi, kira-kira kita seneng nggak Pak? Pasti seneng. Tapi pertanyaannya, kalau kita minta dikumpulkan bersama Nabi, derajat kita itu sama nggak dengan Nabi? Tentu enggak. Jauh Rasulullah di atas kita. Kalau toh sama-sama di surga, mungkin kita itu di bagian lantai 1, Rasulullah di lantai paling atas. Meskipun sama-sama di surga, derajat kita enggak mungkin sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita kalau dikumpulkan dengan Nabi itu bagaimana? Wong derajat kita ini begitu jauh. Ini yang disadari oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali di dalam riwayat para sahabat itu mereka ketika bertemu dengan Nabi, mereka betul-betul senang. Saat mereka berjamaah dengan Nabi, saat mereka bercengkrama dengan Nabi, saat mereka interaksi dengan Nabi, begitu senang. Bahkan sebagian sahabat itu mereka nggak pingin berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat itu kalau di dalam tafsir Qurtubi, dia itu kalau tidak bertemu dengan Nabi itu sakit. Memang betul-betul sakit. Lalu ketika dia bertemu dengan Nabi, sakitnya sembuh. Ketika dia bertemu dengan Nabi, kenapa wajah kamu pucat? Kenapa kamu kok demam? Nabi, saya ini kalau tidak bertemu dengan engkau, saya seperti ini. Sampai ketika Rasulullah wafat, sahabat ini Zaid namanya, itu dia minta dibutakan matanya. Ya Allah, setelah Rasulullah wafat, saya nggak pingin lagi melihat dunia. Udah butakan mata saya ya Allah. Itu di dalam tafsir Qurtubi, setelah doa itu dia ya memang matanya buta. Kira-kira cinta kita kepada Nabi kadarnya sama enggak dengan sahabat ini? Jauh sekali tentu. Ada seorang sahabat namanya Sauban, ya, Sauban. Sauban itu adalah
maula Rasulillah, orang yang pernah dimerdekakan oleh Rasulullah. Dia tadinya budak, kemudian oleh Nabi dibeli, setelah dibeli dibebaskan, dia menjadi orang merdeka. Maka dia itu kesehariannya, Nabi mau wudhu, dia mengambilkan air wudhu untuk Nabi. Nabi mau pergi, dia menatakan sendal untuk Nabi. Dan Sauban ini kalau tidak bertemu dengan Nabi, dia itu demam, wajahnya pucat. Apalagi dia kemudian berpikir, kira-kira kalau di akhirat ini tentu Rasulullah ini beliau derajatnya akan sangat tinggi. Meskipun mungkin saya ini di surga, tapi malah nggak akan bisa ketemu dengan Rasulullah kalau di surga. Kalau di akhirat malah nggak akan pernah bisa bertemu dengan Nabi. Gara-gara apa? Di akhirat derajat yang tinggi Rasulullah nggak akan sama dengan derajat para sahabat. Saya ulangi nih. Sahabat itu sadar betul Rasulullah derajatnya sangat tinggi. Hingga kalau di akhirat mereka malah khawatir. Karena ketika di akhirat jelas nggak mungkin selevel dengan Rasulullah. Makanya Sauban itu dia nggak mau berpisah dengan Nabi. Nabi pergi, pokoknya dia pingin ikut. Kenapa kamu Sauban kok seperti ini? Karena saya setelah mikir akhirat, saya berpikir di akhirat kita malah nggak akan pernah bisa ketemu Nabi. Ya Pak ya? Loh sekarang umpamanya kita pingin ketemu dengan Nabi, sadar nggak derajat kita kira-kira sama nggak dengan Nabi? Kalau seperti itu malah sulit apa nggak bertemu dengan Nabi? Itu yang dirasakan para sahabat. Sauban itu dia betul-betul khawatir. Kalau nanti di akhirat saya malah nggak bisa ketemu dengan Nabi. Selama masih di dunia bertemu dengan Nabi, saya nggak pingin berpisah. Jelas ya Pak ya? Maka kegundahan hati sekian banyak para sahabat ini oleh Allah dijawab dengan ayat yang kita bahas. Wa may yuti'illaha war rasulah. Barang siapa orang dia taat pada Allah dan taat pada Rasulullah, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yakni minan nabiyyina, dikumpulkan dengan para nabi, wasiddiqina, dengan orang-orang yang dia yakin betul dengan agama, wasyuhada'i, dengan orang-orang yang syuhada wafat di medan perang sabilillah, wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Ayat ini ketika diturunkan sekian banyak para sahabat itu senang, karena ini jaminan dari Allah di akhirat tetap akan bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, ayat ini ketika diturunkan para sahabat senang sekali. Kenapa? Ayat ini adalah jaminan kita bahwa bisa bertemu dan berkumpul dengan Rasulullah di akhirat. Jelas ya Pak ya? Tapi syaratnya itu satu, taat pada Allah dan taat pada Rasulullah. Orang kalau dia hanya sekedar senang kepada Nabi, pingin kumpul dengan Nabi, tapi tidak ada ketaatan pada Allah dan ketaatan pada Rasulullah, ini nggak akan ada nilainya. Makanya kalau kita pingin bisa berkumpul dengan Nabi Bun, mari kita menjadi orang-orang yang taat. Sholat 5 waktu kita jaga. Puasa Ramadan kita lakukan. Yang punya hutang-hutang puasa mari dibayarkan. Yang punya hutang kepada seorang lain itu juga harus dibayarkan. Jelas ya Pak ya? Kenapa? Syarat agar bisa dikumpulkan dengan para nabi, orangnya harus taat pada Allah dan taat pada Rasulullah. Lalu dalam memaknai taat ini bagaimana? Taat kepada Allah dan taat pada Rasulullah itu kunci.
Orang dia tidak bisa taat pada Allah kalau dia tidak taat pada Rasulullah. Orang dia tidak bisa dikatakan taat pada Rasulullah kalau dia tidak taat pada Allah. Ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Makanya kalau kita itu mengikuti Nabi, maka kita pasti juga mengikuti ketentuan Allah. Satu contoh begini. Ketika Rasulullah itu beliau melarang ada orang namanya Ghailan, ya, ada orang namanya Ghailan. Ghailan ini sebagai kepala suku besar. Dia masuk Islam. Ya, dia masuk Islam. Dia masuk Islam, kemudian Ghailan itu dia ketika masuk Islam membawa istrinya 10 wanita. Saya ulangi, karena ini sebagai kepala suku itu banyak itu. Jadi dulu kepala suku, karena dia sebagai kepala suku istrinya banyak-banyak. Ada yang istrinya 8, ada yang istrinya 10 datang kepada Nabi. Maka Rasulullah beliau mengatakan, kamu ceraikan istrimu, sisakan 4. Saya ulangi, kamu ceraikan istrimu, sisakan 4. Jelas ya Pak ya? Sisakan 4. Maka ada satu instruksi dari Nabi, orang nggak boleh dalam memiliki istri itu lebih dari 4. Jelas ya Pak ya? Lebih dari 4. Tetapi kalau di dalam Al-Quran, ini ilmiah betul ini, saya nganin, ini ilmiah betul. Tapi kalau di dalam Al-Quran Allah berfirman, fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa sulasa wa ruba. Kamu nikahlah dengan perempuan yang baik 2-2, 3-3 atau 4-4. Itu kalau secara makna begini. Orang kalau menyebut 2 itu saniyatun. Kalau menyebut 3 itu salah satun. Kalau menyebut 4 itu robiatun. Makanya selasa itu dari kata sulasa atau salah satu. Tapi kalau orang menyebut masna itu artinya 2-2. Kalau orang menyebut sulasa itu 3-3. Kalau orang menyebut ruba 4-4. Itu kalau secara pemahaman bahasa. Ayat Al-Quran ini berarti perintahnya nikahlah dengan perempuan yang baik 2-2, 3-3, 4-4. Saya ulangi Pak ya. 2-2, 3-3, 4-4. Berarti jumlahnya berapa itu? 2-2, 4, 3-3, 6, 4-4, 8. 4 tambah 6 berapa? 10. 10 tambah 8? Ini betulan Mbak. Meskipun secara makna itu benar dalam mengartikan bahasa di dalam Al-Quran, tapi kita nggak boleh mengamalkan itu. Karena apa? Sudah ada instruksi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maksimal 4. Jelas ya Pak ya? Meskipun dalam Al-Quran, ini saya setelah memahami Al-Quran itu maknanya begini, tetapi itu enggak benar. Kenapa? Karena telah dibenarkan, diluruskan oleh Rasulullah. Satu contoh begini, ketika pada masa Rasulullah perempuan yang haid itu terjadi tarik ulur di dalam Islam. Kalau orang Yahudi itu saat istrinya haid dianggap sedang terkena penyakit, maka mereka diungsikan, nggak boleh keluar, nggak boleh di dalam rumah, harus keluar rumah. Maka yang namanya perempuan saat haid itu harus keluar rumah. Tapi kalau orang Nasrani pada masa Rasulullah saat istrinya haid itu dikumpuli, bahkan senggama, ya bahkan
senggama. Maka para sahabat itu mereka bingung, ini kalau istri saya sedang haid, apa yang harus saya lakukan? Apa seperti orang Yahudi, istri diusir dari rumah karena sedang terkena penyakit? Atau seperti orang Nasrani yang istri itu bahkan dikumpuli? Maka Allah menurunkan ayat, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang masalah haid, jawablah, haid itu darah kotor, bukan penyakit. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, jauhilah atau singkirkanlah perempuan, jauhkanlah perempuan, tinggalkanlah perempuan saat dalam keadaan haid. Ketika ayat ini diturunkan oleh Rasulullah dibacakan, secara makna yang namanya iktizal itu artinya dipersepikan. Ya, dipersepikan. Maka para sahabat saat istrinya haid itu nggak boleh masuk rumah. Ya terserah kamu di mana. Yang penting nggak boleh berkumpul dengan keluarga. Yang penting nggak boleh di dalam rumah. Yang penting iktizal. Uzlah itu artinya sepi. Satu contoh, Rasulullah ketika beliau umur mendekati 40, beliau itu kan uzlah. Uzlah itu Rasulullah senantiasa di Gua Hira, menjauh dari kerumunan manusia, membawa bekal ke Gua Hira. Itu namanya uzlah. Iktizal itu seperti itu. Maka para sahabat, oh ini berarti istri nggak boleh dia berada di rumah, dia harus keluar. Tetapi muncul musim dingin ekstrim di Madinah. Maka para sahabat mereka mendatangi Nabi, ya Rasulullah, hari ini dingin sangat ekstrim Nabi. Kalau saya menyuruh istri saya di dalam rumah, saya nggak berani menentang Al-Quran. Tapi kalau saya ini membiarkan istri saya di luar rumah, pakaiannya tidak akan menyelamatkan dia dari dinginnya malam. Apa yang harus saya lakukan, ya Rasulullah? Nabi itu kaget, loh istri kamu apakan sahabat? Loh, kan di dalam Al-Quran Allah berfirman, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka Nabi menjelaskan maksud ayat itu enggak begitu. Maksud ayat itu adalah isna'u kulla say'in illan nikah. Lakukan semua seperti biasa, yang penting jangan dilakukan senggama. Istri jangan diusir, jangan dikeluarkan dari rumah, seperti biasa. Yang penting tidak senggama. Loh, ini satu contoh, Pak. Orang memahami Al-Quran secara bahasa benar, tetapi itu berbeda dengan instruksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama menegaskan, kalau kita mengikuti Nabi maka pasti kita selaras dengan Al-Quranul Karim. Tapi kalau langsung memahami Al-Quran tanpa melihat hadis Rasulullah, ini fatal. Bisa jadi menurut kita benar, ternyata itu malah dilarang, dicegah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan repot kalau begitu. Ya, satu contoh, ada orang, dia tuh pernah ketika dia, ya orang Batam sini mengatakan, perempuan yang haid dia itu ya sholat silahkan, dia itu puasa ya silahkan. Lalu ketika diwawancarai, dia mengatakan, Pak Ustadz, larangan perempuan haid untuk puasa, untuk sholat, apa ada di dalam Al-Quran? Apa di dalam Al-Quran ada larangan kalau perempuan haid nggak boleh sholat, kalau perempuan haid nggak boleh puasa? Dia mengatakan begitu. Ya kalau di dalam Quran memang nggak ada. Tetapi apakah sesuatu yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran kemudian itu langsung diperbolehkan? Satu contoh, meludahi orang tua itu ada nggak di dalam Quran, Pak? Nggak ada, Pak.
Orang tua kepalanya dipukul itu, ada nggak larangan dalam Quran? Nggak ada. Tapi apakah ini boleh gara-gara nggak ada dalam Quran kemudian kita mengatakan boleh? Ya nggak ada. Maka ketika dalam hal ini harus kita tengok hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini satu paket, taat pada Allah dan juga harus taat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun sekaligus taat pada Nabi, taat pada Allah itu harus dengan ilmu ya bun ya, harus dengan ilmu. Kalau nggak pakai ilmu nggak bisa. Orang dia taat pada Nabi kalau dia nggak pakai ilmu itu nggak bisa. Ya satu contoh, ketika ada orang dia pingin mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata dia tidak berdasarkan ilmu, itu nanti jadi fatal. Ya itu nanti jadi fatal. Satu contoh, ada orang katakanlah kalau sholat ini harus menempelkan kaki, makmum satu dengan makmum yang lain harus menempelkan kaki, karena ini mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya tanya, Pak, Rasulullah itu kalau dalam sholat pernah nggak menempelkan kakinya dengan orang lain? Wong Rasulullah jadi imam kok. Gimana coba imam menempelkan kaki kepada makmum itu gimana caranya? Apa kakinya ditarik satu ke belakang biar nempel dengan makmum? Loh ini masalah kita loh Pak. Rasulullah itu beliau kalau sholat jadi imam. Lalu yang menempelkan kaki itu siapa? Itu salah satu dari sahabat, bukan Nabi, salah satu dari sahabat. Ketika Rasulullah memerintahkan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sofi min tamamis shalah, rapatkan, luruskan shaf kalian karena itu untuk kesempurnaan sholat. Ada salah satu sahabat dalam merealisasikan instruksi Nabi ini sampai menempelkan kakinya pada makmum yang lain. Tapi pertanyaannya, apakah semua sahabat? Tidak. Apakah Rasulullah? Tidak. Jelas ya Pak ya? Maka kalau secara hukum bagaimana mensikapi ini? Kalau kita menempelkan kaki karena ada hadis sahabat itu boleh. Tapi kalau sampai mengatakan yang tidak menempelkan kaki itu tidak sesuai instruksi dan tuntunan Rasulullah, salah. Saya ulangi nih Pak. Kalau kita melakukan itu boleh. Tapi kalau mengatakan yang tidak menempelkan kaki tidak mengikuti sunnah Nabi, salah. Karena sunnah Nabi tidak seperti itu. Makanya kemarin ada orang yang tanya, Pak Ustadz, sebetulnya saya kalau sholat itu posisi kaki bagusnya bagaimana? Boleh nggak saya kalau sholat kakinya itu dirapatkan? Kan katanya perempuan kalau sholat itu harus merapatkan bagian tubuh, termasuk kaki dirapatkan, kaki kanan dengan kaki kiri, itu gimana? Maka saya sampaikan, ya kalau kaki dirapatkan nanti mudah jatuh bun. Saya ulangi, kalau kaki mohon maaf dirapatkan begini, bentar aja jatuh ini bun. Apalagi kalau dalam keadaan ngantuk ya bun ya. Sholat subuh coba ketika berdiri kakinya dirapatkan bun. Kita itu nggak akan imbang. Maka kalau di dalam fikih bagaimana? Ukuran kaki itu sekadar satu jengkal. Antara kanan dengan kiri sekadar satu jengkal. Ini posisi yang paling efektif. Kalau kita berdiri lama ini kuat. Kalau terlalu mepet itu enggak imbang. Kalau terlalu lebar itu mudah masuk angin. Ya Pak ya. Ini beneran. Kalau terlalu lebar mudah masuk angin, apalagi di samping AC,
lebar, pulang dari masjid kerokan, Mbak. Masya Allah, kenapa? Tapi kalau terlalu rapat itu malah tidak imbang. Maka bagaimana? Bagusnya itu sejengkal. Kira-kira posisi kaki kanan dengan kiri sejengkal. Itu paling bagus. Nah ini artinya begini. Dalam taat pada Rasulullah itu harus memakai ilmu. Satu contoh begini. Rasulullah itu rambutnya diwarnai apa enggak? Diwarnai. Itu Pak Ketua ini. Rasulullah itu rambutnya seperti kita begini atau rambutnya gondrong? Saya ulangi nih. Rasulullah rambutnya seperti kita ini atau gondrong? Gondrong Rasulullah, rambutnya sebau. Ya. Umpamanya sekarang semua jamaah masjid ini rambutnya mengikuti Rasulullah. Ini geng dari mana ini? Ini beneran ini. Maka dalam hal ini ada namanya Imam Al-Ghazali. Ketika satu sunnah yang itu sudah menjadi adat kebiasaan orang fasik, maka secara hukum tidak lagi sunnah. Sampai Imam Al-Ghazali mengatakan begitu umpamanya, karena Rasulullah rambutnya diwarnai, semua orang rambutnya diwarnai, jamaah ke masjid rambutnya diwarnai semua. Kita menganggapnya jamaah masjid atau anak pang. Makanya sampai Imam Al-Ghazali kalau perkara sunnah tapi sudah menjadi adat kebiasaan orang fasik, jangan dilakukan. Itu nanti malah menyerupai orang fasik. Artinya ini sebuah ilmu dalam kita taat pada Allah dan taat pada Rasulullah. Makanya disinilah pentingnya kita belajar. Jelas ya Pak ya? Kembali lagi pada ayat yang kita bahas. Ayat ini adalah jawaban. Kalau kita ini taat pada Allah dan taat pada Rasulullah, pasti kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikumpulkan dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Maka semoga nanti di akhirat kita masuk kategori ini. Amin ya robbal alamin. Mungkin ini materi kita pada malam hari ini. Sebelum kami lanjut, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Tidak ada? Jika tidak ada, saya lanjut. Dan kalau kita ingin berkumpul dengan Nabi, itu jangan memakai cek kosong. Saya ulangi, jangan memakai cek kosong. Udah yang penting baca sholawat kemudian nanti berkumpul dengan Nabi. Jangan sekedar ini. Dulu ada seorang sahabat namanya Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Saya ulangi, Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia itu pernah kuntu abitu indan Nabi. Saya pernah menginap di rumah Nabi. Saya pernah menginap di rumah Rasulullah. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Lalu saya menyediakan air wudhu untuk Nabi, kebutuhan Nabi saya yang menyediakannya. Maka Nabi pernah bersabda kepada saya, Sal, kamu mintalah sesuatu. Udah, kamu pingin apa? Ya, Robi'ah, kamu pingin apa? Maka Robi'ah dia menjawab, Ya Rasulullah, as'aluka murafaqatuka fil jannah. Saya pingin membersamai engkau ketika di surga nanti. Saya pingin berkumpul dengan engkau di surga nanti. Nabi nggak langsung mengiyakan enggak. Tapi Nabi beliau bersabda, au ghaira dzalik,
Udah kamu minta yang lain saja. Enggak Nabi, pokoknya saya pingin itu. Saya pingin di surga kumpul dengan engkau. Maka Nabi beliau bersabda, fa'inni ala nafsika bikasroti sujudi. Ya kalau begitu, tolonglah saya dengan kamu memperbanyak sujud. Saya ulangi, tolonglah saya biar nanti bisa menolong kamu di akhirat, dengan kamu ini perbanyaklah sujud. Artinya Nabi nggak langsung oke beres, enggak. Kamu juga harus usaha. Fa'inni ala nafsika bikasroti sujudi. Tolonglah saya dengan kamu memperbanyak sujud. Kalau kamu itu memperbanyak sujud, nanti kamu bisa saya tolong dengan kita berkumpul di surga. Jadi makanya Rasulullah itu beliau sangat baik, memberikan syafaatnya kepada semua umatnya. Tapi kita umatnya juga harus berusaha sekuat tenaga. Saya ulangi nih Pak ya. Hadis ini betul-betul menancap dalam batin saya. Jadi kita mengharapkan syafaat Nabi itu jangan pakai cek kosong. Karena Nabi pun beliau ketika dimintai itu Nabi, fa'inni ala nafsika bikasroti sujudi. Kamu harus menolong saya dengan cara kamu untuk dirimu sendiri perbanyaklah sujud. Jelas ya Pak ya? Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi, ya kita harus usaha sekuat kita. Kalau kita ingin berkumpul dengan Rasulullah, ya kita harus usaha dengan sekuat tenaga. Bagaimana kita ibadah, bagaimana kita menjauhi larangan, itu harus. Itu sebuah hadis yang Masya Allah itu. Ya ada hadis yang lain, satu contoh pernah. Para sahabat itu mereka bertanya kepada Nabi. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, ada seorang sahabat itu menceritakan pada Nabi, ya Rasulullah, ada orang, dia itu betul-betul cinta kepada seseorang. Kira-kira di akhirat orang itu bagaimana ya? Maka Nabi beliau bersabda, almar'u ma'aman ahabba. Orang itu di akhirat nanti akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, sekian banyak para sahabat itu mereka senang. Kalau mereka cinta dengan Nabi, di akhirat berarti juga dikumpulkan dengan Nabi. Tapi jangan hanya modal ini, ya Pak ya. Karena kalau modal ini Masya Allah kadang ya mohon maaf ini. Karena ini berkah bulan Maulid. Kadang orang itu dia terlalu mengharapkan syafaat hingga dia lupa dalam hal ini amalnya. Katakanlah yang penting di akhirat dapat syafaat Nabi dan sebagainya. Hingga kadang dia menjadikannya itu sebagai tumpuan utama, kemudian dia lupa untuk ibadah. Padahal kalau kita lihat hadis itu, hadis yang masyhur ini, Rasulullah itu masuk surga itu yang pertama atau bahkan yang terakhir. Di surga itu Nabi yang pertama atau yang terakhir, Bunda? Nabi itu rela terakhir. Kenapa? Umatnya biar masuk dulu. Oh ini umat dikasih syafaat, Nabi minta izin kepada Allah untuk bisa memberikan syafaat pada umatnya, mencari lagi umatnya yang nakal-nakal itu loh. Di akhirat merepotkan Rasulullah. Karena apa? Nabi itu mencari di neraka ini ada umat saya apa enggak. Karena sampai umatnya yang terakhir selama masih iman, masih Islam, meskipun dia melakukan dosa besar tetap dapat syafaat Nabi. Tapi ini merepotkan kalau saya pikir-pikir ini. Ya mbok kita seandainya kita jadi orang yang taat, orang yang betul-betul bertakwa, tanpa merepotkan Rasulullah, kita sudah bisa dengan amal kita mendapatkan surganya Allah. Ini kan keren. Ya daripada kita hanya menginginkan
cek kosong kita menunggu Nabi di akhirat di neraka 100 tahun. Wah, ini kan nggak keren ya Pak ya. Makanya dalam hal ini ada seorang sahabat namanya Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia itu ketika dengan tegas, Nabi, saya pingin di akhirat di surga berkumpul dengan engkau. Maka Rasulullah beliau menjawab, fa'inni ala nafsika bikasroti sujudi. Tolonglah saya untuk dirimu sendiri harus memperbanyak ibadah, memperbanyak sujud. Baru dengan begitu nanti berhak berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga kita ini masuk kategori ayat yang kita bahas ini ya Pak ya. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfauna biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma bihaqqi nabiyyika bijahi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Allah ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.